akan menjelaskan dan menyebutkan bagian-bagian dari sistem pencernaan. Perkenalkan, nama saya Rosa Indah Kirani dengan nomor NPM 2522010025. Perkenalkan, nama saya Zamitu Dezus Simoens, NPM 2522010226. Perkenalkan, nama saya Wulan Ramadhani Suci Larasati, nomor NPM 2522010027. Perkenalkan, saya Cinderella Gitaria Zulkarisa dengan NPM 2522010028. Perkenalkan, nama saya Anggun Auresi Ceritia Wali dengan NPM 2522010029. Perkenalkan, nama saya Intan Puspitasari, nomor NPM 2522010030. Perkenalkan, nama saya Rasya Ayu Fernanda, NPM 2522010031. Perkenalkan, nama saya Nafisa Putri Damayanti dengan nomor NPM 2522011032. Perkenalkan, nama saya Dini Natalia Adrian dengan NPM 2522011033. Perkenalkan, nama saya Alfi Halim Pratama dengan NPM 2522011034. Perkenalkan, nama saya Arif Setia Iranto dengan NPM 2522011035. Perkenalkan, nama saya Rika Agnesia Pertiwi dengan NPM 2522011036. Fungsi kelenjar ludah adalah menghasilkan air liur yang berfungsi membantu pencernaan makanan atau melarutkan dan memecah karbohidrat dan lemak, melembabkan dan melindungi rongga mulut, melumasi makanan agar mudah ditelan, dan melindungi gigi dari asam serta bakteri, serta memfasilitasi berbicara dan merasakan. Rongga mulut meliputi pencernaan makanan atau mengunyah, mencampur dan dengan air liur, menelan, berbicara, dan bernafas. Yang ketiga, fungsi faring sebagai saluran ganda untuk udara makanan, menghubungkan rongga hidung dan mulut dengan laring saluran napas dan esofagus kerongkongan. Yang keempat, fungsi epiglotis menutup pintu masuk laring saluran nafas saat menelan untuk mencegah makanan dan cairan masuk ke paru-paru sehingga mencegah tersedak. 5. Trachea berfungsi sebagai saluran penghubung sistem pernafasan bagian atas dengan paru-paru. 6. Kerongkongan atau esofagus berfungsi menyalurkan makanan dan minuman dari mulut ke lambung melalui gerakan peristaltik. Selanjutnya nomor 7, lambung. Lambung memiliki fungsi utama sebagai tempat penyimpanan makanan sementara, memecahkan makanan secara mekanis dan kimiawi, dan mengontrol pengosongan usus halus. Lambung juga memiliki fungsi lain, yaitu membunuh mikroorganisme berbahaya, menghasilkan enzim dan asam lambung untuk pemecahan protein, dan penyerapan beberapa nutrisi. Selanjutnya nomor 8, diafragma. Diafragma memiliki fungsi primer di dalam sistem pernafasan, tetapi diafragma juga memiliki fungsi sekunder dalam sistem pencernaan. Fungsi diafragma yaitu membantu mengeluarkan feses, muntahan, dan urin dengan menciptakan tekanan pada rongga perut, serta mencegah refluks asam lambung dengan memberi tekanan pada kerongkongan. 9 adalah limpa, terletak di antara lambung, ginjal bagian kiri, dan diafragma, berfungsi sebagai filter darah yang membersihkan darah dari sel-sel yang rusak dan lain-lain, serta sebagai perantara sel plasma. Yang ke-10, liver adalah liver atau hati yang berfungsi sebagai pembentukan dan sekresi empedu dan detoksifikasi racun. Kandung empedu berfungsi untuk menyimpan dan mengeluarkan cairan empedu yang membantu mencerna lemak dalam makanan. Duodenum berfungsi sebagai bagian awal usus halus yang bertanggung jawab untuk melanjutkan proses pencernaan makanan kimiawi, menetralkan asam lambung, dan mulai menyerap nutrisi. Ke-13 adalah saluran empedu umum, di mana tabung membawa empedu ke hati dan kantong empedu membawanya ke usus halus untuk mencerna lemak, di mana strukturnya berbentuk tabung dan memiliki diameter sekitar
0,4 sampai 0,7 cm dengan panjang 10 cm. Ke-14 adalah pankreas, di mana pankreas adalah kelenjar besar di dalam perut yang memiliki fungsi sebagai pencernaan dan pengaturan gula darah. Pankreas menghasilkan enzim pencernaan untuk memecah makanan dan hormon seperti insulin untuk mengatur gula darah. Organ ini terletak di belakang lambung dengan panjang 15 sampai 25 cm dan berbentuk seperti kecebong. Selanjutnya bagian nomor 15 yaitu kolon transversum. Bagian ini membentang secara horizontal dari sisi kanan hingga sisi kiri bagian rongga perut atas. Bagian ini berfungsi sebagai penyerapan air, garam, nutrisi yang tidak terserap oleh usus halus, serta mengubah sisa makanan cair menjadi tinja padat. Berikutnya nomor 16 yaitu bagian jejunum. Bagian ini berada di tengah usus halus yang terletak di antara duodenum yaitu usus 12 jari dan ileum usus penyerapan. Fungsi dari bagian ini adalah menyerap nutrisi dari makanan yang sudah dicerna seperti gula, asam amino, dan asam lemak. Bagian ke-17 adalah kolon ascenden. Kolon ascenden sendiri merupakan bagian kedua dari kolon yang panjangnya sekitar 20 cm dan lebarnya 6 cm. Kolon ini menyerap udara dari elektrolit dalam sisa-sisa makanan. Nah, kolon ini akan memindahkan sisa-sisa makanan tersebut ke kolon transversum. Nomor 18 adalah sekum. Sekum sendiri merupakan tabung atau kantung yang besar yang berada di bawah perut. Sekum ini itu menerima makanan yang belum dicerna dari usus halus dan merupakan bagian pertama dari usus besar. Fungsi sekum sendiri yaitu menyerap sisa cairan dan juga garam, yang dimana di dalam sekum ini juga terdapat selaput lendir untuk menyerap air dan juga garam. Sekum ini juga terdapat otot yang sangat dalam, itu untuk meremas isi dalam sekum. Bagian ke-19 yaitu ileum, yaitu bagian akhir dari usus halus yang berfungsi sebagai penyerapan nutrisi yang belum terserap. Yang ke-20 adalah usus kosong, yaitu bagian tengah usus halus yang berfungsi sebagai penyerapan nutrisi yang intensif. Yang ke-21 yaitu kolon sigmoid, yaitu bagian akhir dari usus besar yang berbentuk S, berfungsi menampung feses sebelum masuk ke rektum. Yang ke-22 yaitu rektum, bagian akhir dari saluran pencernaan sebelum anus, berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara feses sebelum keluar melalui anus. Nomor 23 adalah anus. Bagian ini adalah tempat keluarnya feses dari dalam tubuh.